Saya istri kedua dari suami saya yang sekarang istri pertamanya meninggal dan mempunyai anak. Nah, anaknya ini tinggal serumah dengan saya. Dia sudah ada istri dan 4 anak, tapi dia tak kunjung kerja dan bergantung pada bapaknya yaitu suami saya. Sudah beberapa kali ditegur untuk cari kerja tapi dia tetap aja nggak mau. Saya mohon nih gimana cara mencari jalan keluar dari masalah ini. Ini sudah berlangsung 10 tahun semenjak dia sudah menikah dan tetap saja tidak kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya semoga terjawab. Ustadz Maulana ini jadi kok ini dilema sebenarnya nih. Anak sambung ini udah cucunya sebenarnya jadinya udah punya cucu di rumahnya. Jadi merasa keberatan, silakan Ustadz Maulana penjelasannya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Sam, Ustadz Sasipa, saya lagi semangat On fire. Fire karena ini masalah. Enggak, aja. Jadi gini, mohon izin kepada semuanya. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada orang tua dimanapun berada, boleh-boleh saja memberikan anak itu harta kita, nafkah kita, tapi ketahuilah ada baiknya anak itu diberikan keterampilan, kemampuan, ilmu. Kalau ilmu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat, diangkat beberapa derajat. Makanya enggak apa-apa kita sekolahkan anak dan sebagainya supaya nanti dia bisa mencari nafkah. Maka nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Maka kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tapi jangan sampai menyebabkan anaknya malas. Dalam hal ini harus diatur supaya anak itu bisa mencari rezeki sendiri. Nah kalau sudah kejadian seperti tadi yang disampaikan, ada sudah sampai 10 tahun, sudah punya anak dan masih bergantung sama orang tua, disinilah letaknya mungkin sebaiknya, maaf tanpa menggurui kepada semua ini kesalahan dari awal sebenarnya. Kita kan ini kan ibu sambung, Betul. kemudian kesalahan di sini kita tidak tahu apa penyebabnya, kemungkinan dia lagi masih nunggu kerjaan atau mungkin ada sesuatu trauma dengan pekerjaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak mau masuk dalam ranah keluarganya. Namun dalam hal ini kita ambil secara umum saja. Jadi kalau bertanya, sampai kapan anak itu dinafkahi sama orang tuanya ditanggung? Sampai anak itu udah nikah. Tapi belum tentu. Bisa jadi anak belum nikah tapi dia sudah mapan. Kayak di belakang saya. Sudah tidak ditanggung sama orang tuanya. Belakang siapa? Ustadz? Oh Ustadz Syam. Saya pikir belakang sini Belakang kosong mana, Ustadz. gitu. Di belakang sini kosong. Oh, Iya. kan saya menghadap begini. Oh gitu, iya benar. Sasam, jadi Iya. tidak dinafkahi lagi karena dia sudah mampu. Jadi lihat situasi anaknya. Namun dalam hal ini tidak ada salahnya orang tua itu memberikan anak sebagai hibah. Ada kalanya seperti itu. Maaf. Saya kasih anakku. Padahal anaknya sudah ada semua sudah berkeluarga. Ayah ada rumah, kau tinggallah saya di situ. Kau ambil itu rumah. Jadi bukan berarti setelah anak nikah putus hubungan, tidak. Tetap tanggung jawab. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Kita berikan Allah ganti lebih banyak bukan hanya kepada orang lain, tapi justru menitik beratkan kepada anak. Apakah setelah anak sudah menikah lantas kita tidak memberikan apa-apa lagi kepada anak kita? Kasihanlah. Kasihan itu anak. Mohon maaf ya. Ini bentuk misalkan kalau memang kamu kaya cucuku lah yang saya kasih. Minimal seperti itu. Ini saya mengibaratkan pada diri saya sendiri. Kalau kelak nanti anak-anak saya sudah nikah, saya rasanya masih mau tetap kasih anak-anakku deh. Ya contoh anak-anak saya punya tabungan, tapi perasaan kalau dia minta sesuatu, saya berat ngambil uang tabungannya untuk belikan sesuatu. Tetap kita dari uang kita sendiri. Nah, ini ibaratnya takutnya kita menzalimi anak. Justru orang tua itu serak rezekinya karena pelit. Jemaah. Maka dilihat dari sisi orang tuanya. Tapi bukan berarti, ini Ustadz. Berarti orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya, menanggung dari bujangan sampai menikah kan Ustadz? Iya, lihat dulu situasi orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, Betul. masa kita paksain, Mama nikahkan saya, mana uangmu? Tidak bisa, enak aja. Lihat posisi orang tua juga. Kalaupun memang kewajiban untuk menikahkan anak adalah orang tua, tapi tidak ada salahnya anak itu yang berusaha untuk menikahkan dirinya dengan biayanya. Betul. Tidak ada salahnya. Justru kita membantu orang tua, menghindarkan orang tua dari dosa ketika orang tua anaknya sudah mampu untuk menikah, sudah bisa menikah tapi tidak dinikahkan sehingga berzina, maka dosa zinanya ditanggung orang tua. Nauzubillah. Jadi ini bahaya. Sebenarnya kita dilema juga. Memberikan berlebihan takutnya dia ketergantungan.
terus membiarkan dia terlantar itu juga dosa. Takutnya jadi zolim. Jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Termasuk lemah fisik, lemah harta, lemah pemikiran, lemah itu pendapatan dan sebagainya. Harusnya minimal kita kasih pembelajaran, ilmu dan sebagainya. Iya, ini juga. Maka tidak ada salahnya ada terus misalnya hibah, tidak Iya. ada masalah. Jadi juga buat anak juga jangan terlalu berharap dari orang tua. Iya, nggak Salah. Anak itu juga memacu dirinya sendiri ya Kalau untuk mau bertanggung memacu, jawab. sebaiknya kalau saya masih menyambung tadi ini, Iya. kalau bisa anak itu dikeluarkan dari rumah itu, kasih sewakan rumah atau Iya, tempatkan dikontrakan dulu dikontrakan, biar supaya dia bertanggung jawab. bisa berpikir untuk biasanya kan mandiri dapur Iya. satu dapur untuk berapa rumah tangga itu jelek. Bener. Nah nih sekarang kita coba lanjutkan dulu nih ya. Ada yang mau curhat online. Nah ini ada jamaah curhat online ya. Yang telah mengirimkan pertanyaannya atau menghubungi.